Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, semoga tetap semangat untuk kuliah, dan semoga masih punya harapan juga untuk lulus ya. Oke, pastilah haruslah itu. Jangan patah semangat, oke, walaupun nggak usah kemana-mana dalam situasi yang nggak enak ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya akan coba mengawali mata kuliah seminar masalah administrasi negara. Pengajarnya ini Pak Eko dan saya. Sebagai pengantar mungkin bisa saya wakili. Jadi yang penting adalah kalian mengerti mata kuliah ini mau bicara apa gitu, mau ngapain gitu. Nah, sebagai pengantar nah, ini ya, jadi kita sebentar slide-nya. Jadi judulnya menarik, seminar masalah administrasi negara. Tapi jangan salah paham gitu ya. Jadi tidak sama seperti seminar proposal penelitian, apalagi seminar laporan penelitian. Kalau itu fokus bicara tentang skripsi. Nah, kalau ini kita bicara tentang sama sebenarnya, cuma lebih sederhana, lebih simpel gitu ya. Jadi tidak mengaplikasikan metode penelitian secara penuh, tapi lebih mengedepankan pada beberapa hal nanti kita jelaskan ini. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita masih kepada aspek pengantar perkuliahan. Selalu dimulai dengan mengidentifikasi apa itu masalah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apa itu masalah, banyak sekali ya perkuliahan yang sudah bicara tentang apa itu masalah, gitu. Itu penelitian misalnya, gitu. Kebijakan publik gitu ya, juga tentang masalah. Nah, di sini sebagai penegasan aja bahwa masalah itu sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada aspek yang ideal, tapi kemudian kenyataannya tidak ideal. Nah, itu suatu keadaan di mana tidak sesuai dengan harapan, artinya ada masalah di situ. Gitu. Kenapa tidak ideal? Pertanyaan kenapa tidak ideal itu termasuk pertanyaan rumusan masalahnya. Nah, jadi kalau rumusan masalah itu selalu ada kalimat tanya gitu ya. Ada apa, kenapa, bagaimana, gitu. Dan siapa juga. Siapa bisa, siapa dalam analisis atau stakeholder itu kan juga bertanya tentang siapa gitu ya. Oke, jadi sederhana seperti itu. Atau bisa juga suatu kondisi yang menggambarkan hubungan atau dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Nah, ini kalau masalah itu sesuatu hal yang baru, akhirnya kemudian situasi yang membingungkan. Nah, banyak itu kan, banyak situasi yang membingungkan itu. Jadi kalau bingung itu sebenarnya awal dari nggak tahu adanya masalah. Jadi harus bingung. Kalau nggak bingung, nggak akan ada masalah ya. Makanya orang gila itu nggak pernah bingung gitu kan. Jadi dia nggak pernah menghadapi masalah ya. Kalau yang waras itu pasti selalu menghadapi kondisi yang bingung. Ya. Poinnya ini, contohnya apa Pak? Contohnya banyak. Gitu. Di keseharian kalian itu banyak sekali. Lalu kalau kita bicara tentang pelayanan publik, bicara tentang birokrasi, gitu ya. Nah, ini nggak usah saya ajarkan lah, karena mungkin sudah sering membuat makalah tentang ketidakidealan menjadi birokrasi atau pelayanan publik gitu ya.
Terus ada lagi tadi kan seminar masalah gitu. Tadi masalahnya tentang seminar. Jadi seminar itu merupakan bentuk kegiatan akademik gitu ya. Baik itu sifatnya komersial atau profesional. Profesional yang jelas ada sifatnya keahlian. Kalau komersional itu ya marketing, menjual sesuatu, menawarkan produk. Bisa juga itu, seminar juga. Universitas baru buka program studi misalnya menawarkan ke masyarakat, gitu, sifatnya komersial. Jadi yang menarik kata seminar ini dari kata Latin seminarum, artinya adalah tanah tempat menanam benih. Nah, apa yang bisa dipahami sebagai tanah tempat menanam benih? Tempat menanam benih itu mengandaikan bahwa ilmu itu adalah benih. Nah, maka perlu ditanam. Tanamnya di mana? Tanah. Tanah itu sifatnya terbuka, luas, gitu. Bisa dijelajahi oleh siapapun itu. Nah, jadi ya itu. Jadi maknanya seminar adalah seperti itu, tempat menanam ilmu bisa dilihat oleh siapapun gitu. Dan tanah yang subur ya bisa menghasilkan ilmu yang lebih banyak gitu. Ya, hebat banget kan maknanya itu. Nah, tapi di sini ya kuliah kita nggak di atas tanah, nanti kuliah kita tetap di forum lainnya selama COVID. Itu masalah administrasi negara. Nah, sengaja saya nggak mencantumkan di sini gitu. Apa itu masalah administrasi negara, karena anggapan saya semester senior sudah paham apa yang dimaksud dengan masalah administrasi negara dan contohnya apa aja gitu. Jadi browsing aja gitu ya. Jadi browsing, nanti kalian bisa cari sendiri gitu. Kalau mencari yang sifatnya ilmiah, bisa di sini gitu. Google Scholar ya. Layanan publik. Banyak sekali itu. Tinggal dibuka. Ini adalah Google Scholar, jadi tempatnya artikel-artikel atau buku gitu ya, sifatnya ilmiah. Jadi nggak ada Wikipedia, nggak ada blog di sini gitu ya. Nggak ada note Facebook gitu. Ini boleh dipakai untuk referensi gitu ya. Dan sudah jelas. Dan tinggal buka lagi, misalnya mau apa. Nah, ini banyak hal yang bisa kalian pelajari ya, misalnya akademia bisa mencari celah-celah tema untuk diangkat sebagai judul makalah. Skripsi juga bisa. Saya selalu anjurkan bimbingan skripsi saya untuk mencari bahan di Google Scholar. Ganti masalah-masalah. Banyak sekali itu. Ya. Misalnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Yang menarik di sini ada arahan itu ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini ada penelusuran terkait. Ini penelusuran terkait ini kalian bisa kan bisa jadikan acuan
untuk mengecek tema-tema apa aja yang sudah banyak diteliti orang dan yang belum gitu ya. Menggunakan ini. Kalau mau mencari yang lebih umum, tinggal kita cari berita gitu ya. Misalnya banyak sekali kalau kita bicara tentang penanganan COVID di Lampung, hasilnya banyak. Dan ini bisa jadi referensi. Jadi yang perlu digunakan adalah Google yang umum dan Google yang sifatnya classroom. Oke. Nah, saya selanjutnya sampaikan tentang apa nanti yang dilaksanakan dalam perkuliahan itu. Oke, jadi perkuliahan kita itu akan memiliki muatan praktik, ya. Jadi praktik penyusunan administrasi negara dan kemudian praktik seminar gitu. Nah, karena online sifatnya maka semua kerjanya dilakukan secara online gitu ya. Nah, jadi kalau praktik identifikasi penyusunan masalah administrasi negara ini silakan gunakan Google dan Google Scholar untuk mencari masalah, mengumpulkan data, menyiapkan konsep dan menggunakan makalah dengan syarat ya jangan plagiasi, jangan copy paste bulat-bulat. Kalau tadi dari Google Scholar dijadikan referensi boleh, tapi jangan diceplok 100% gitu. Nanti ketahuan, gampang mengeceknya. Plagiasi banyak banget, ya. Terus kemudian praktik seminar. Jadi saya nanti akan mengamati bagaimana kalian membuat draft presentasi ilmiah. Itu kelihatan dari PowerPoint-nya gitu. PowerPoint-nya efektif nggak gitu. Kepanjangan nggak, kependekan nggak gitu ya. Atau nanti terlalu norak nggak, terlalu banyak gambar Doraemonnya nggak misalnya. Terlalu banyak gambar opa-opa Koreanya nggak gitu ya. Nah, kan nggak ilmiah itu. Apa ilmiahnya sama masalah AM itu, opa-opa Korea itu. Nah, kemudian bagaimana menyampaikan presentasi gitu. Nah, itu penting. Di presentasi itu bukan baca monitor gitu ya. Kayak orang dihipnotis tuh, lihat kanan kiri lagi baca monitornya gitu. Presentasi efektif itu ya menikmati bahan presentasinya, dia enjoy gitu ya, disampaikan dengan jelas, nggak kecepatan, nggak tidur juga orang dibuatnya gitu ya. Terus kemudian bagaimana mengelola diskusi gitu. Ini terkait dengan bagaimana merespon dan menjawab. Yang paling nggak bagus itu kalau jawabannya oke, saya akan perbaiki, oke, saya terima dan akan saya perbaiki. Strategi survival ya boleh aja, tapi problemnya adalah jawaban yang sifatnya memperjelas atau yang penting itu sih gitu ya. Jadi perkuliahan nanti akan memiliki muatan itu. Cuma karena kita laksanakan secara online, artinya nanti mungkin formatnya kita gunakan format presentasi online gitu ya. Presentasi online dan kemudian juga diskusi secara online. Nanti kita siasati bagaimana mekanisme yang terbaiknya. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ini gambarannya bisa dipahami. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ya? Ini bukan Pak, Iya kan?